Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Om Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan kuantitatif X dan Y ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada kalian semua ya yang sudah setia menonton video di channel One Tentor ini dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan agar urusannya semua senantiasa dimudahkan dan pada saat tes CPNS tahun ini itu bisa diberikan yang terbaik berupa kelulusan ya. Baik, kita sekarang sudah sampai di soal nomor 26 ya. Seperti biasa, saya memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya, 10 detik. Kalau misalkan mau dikerjakannya silakan, dan kalau misalkan dirasa tidak cukup waktunya, itu bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Baik, silakan. Ya, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan ya tentang soal nomor 26 ini. Jadi soal ini sempat saya jadikan sebagai oleh-oleh ya di video sebelumnya. Coba kita lihat. Di sini soalnya sebuah bejana berbentuk tabung ya, memiliki volume 84 liter ya. X di sini adalah luas tutup bejana tersebut jika tingginya 48. Jadi ini ditanyakan luas tutup bejananya ya. Kemudian Y di sini adalah 1250 cm kuadrat. Nah, sekarang kita cari dulu ya berapa luas tutupnya ini, itu nanti dianggap sebagai nilainya X. Nah, sekarang ini kan satuannya cm ya. Kemudian di sini adalah liter. Jadi liter ini diubah dulu ke cm pangkat 3 ya. Ingat teman-teman, liter itu setara nilainya dengan desimeter pangkat 3 ya. Jadi kalau misalkan volumenya ini 84 liter, ini bisa saya tulis volume sama dengan 84 desimeter pangkat 3 ya. Bisa ya. Nah, sekarang desimeter pangkat 3 diubah ke cm pangkat 3. Ingat, kalau desimeter ke cm itu dikali 10, tapi kalau pangkat 3 itu dikali 1000. Sehingga dituliskan seperti ini. Phi ini adalah volume. Ingat rumusnya volume tabung. Rumusnya volume tabung itu adalah Pi R kuadrat T. Bisa ya? Jadi Pi R kuadrat T ini saya ubah kali 1000 jadinya 84.000. 1, 2, 3 cm pangkat 3 ya. Bisa ya? Nah, sekarang tingginya kan diketahui 48. Berarti tingginya ini diganti. Pi R kuadrat dikali 48 sama dengan 84.000 ya. Nah, sekarang ini dibagi bisa. 84.000 dibagi 48 itu bisa ya. Hasilnya adalah 1750. Nah, ingat, ini kan dikatakan tutup bejana ya. Ini kan bejananya berbentuk tabung, otomatis tutupnya ini berbentuk lingkaran. Ya, berarti kalau luas lingkaran itu adalah Pi R kuadrat. Jadi luas tutup bejana itu bisa dimisalkan sebagai Pi R kuadrat. Kalau begitu, ini kan Pi R kuadrat. Berarti sudah langsung didapat otomatis. Luas tutup bejana itu sama dengan 1750 cm pangkat 2. Kenapa pangkat 3 saya tulis ya? Ya, maaf ya teman-teman, suara saya ini agak serak-serak manja. Seperti ini. Jadi X-nya ini adalah 1750, Y-nya adalah 1250. Berarti kalau begitu nilai X lebih dari Y. Ya, A jawabannya. Dipahami tidak ya teman-teman? Semoga dipahami ya. Kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Silakan. Oke, waktu habis ya. Coba dilihat. Faisal membeli sebuah celana dan 2 kaos di sebuah toko dengan harga 250.000 ya. Harga celana ditanyakan ini ya. Jika Dodit membayar 460.000 di toko yang sama untuk pembelian 2 celana dan 3 kaos. Jadi langsung dikenali soalnya teman-teman. Ini merupakan soal bentuk SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel,
yang dikerjakan dengan cara menggunakan eliminasi substitusi, ya, seperti itu. Jadi ini yang di atas bisa dituliskan seperti ini. C ini berarti satu celana ditambah dengan 2 kaos, ya. Ini nilainya 250.000. Bisa ya? Kemudian yang di sini 460 adalah 2 celana tambah 3 kaos. 3 kaos sama dengan 460.000. Nah, sekarang kita eliminasi. Masih ingat caranya dieliminasi? Harus ada yang disamakan variabelnya. Bisa C yang dihilangkan, bisa K yang dihilangkan. Kalau C yang dihilangkan, di sini kan 2 ditempatkan di sini ya. Di sini ada 1 orang-orang tertentu yang lihat ditempatkan di sini. Oke? Kemudian semuanya dikali. Ya, jadi saya rinci ya teman-teman supaya lebih paham. C dikali 2 adalah 2C ditambah dengan 2 dikali 2 adalah 4K sama dengan 250 dikali 2 berarti 500.000. Oke? Nah, ini dikali 1 semua ya, berarti tetap 2C tambah dengan 3K sama dengan 460.000. Nah, sekarang kita perkurangkan. Ya, 2C-nya habis ya, 2C kurang 2C habis. 4K dikurang 3K adalah K sama dengan 500 dikurang 460.000. Dapatnya adalah 40.000. Jadi harga kaos adalah 40.000 ya. Ini saya tuliskan 40.000. Nah, sekarang kita cari celana. Untuk menentukan celana ini kita ambil saja ya. C sama C tambah K-nya diganti 40. Berarti 2 dikali 40.000 sama dengan 250.000. Oke? Jadi C-nya sama dengan 250. Ya. Dikurang dengan ini kan 80.000 ya. Plus pindah ruas jadi minus. Jadi 80.000. Jadi C-nya adalah 250 dikurangi dengan 80. Dapatnya adalah 170.000. Jadi harga celana adalah 170.000. Jadi di sini kita lihat, kita cek satu per satu ya. Bagian A X kurang dari Y, ini salah ya. Kemudian apakah X lebih dari 4Y? X-nya kan 170 ya. Kemudian Y-nya itu 40. 4 dikali 40 itu sama dengan 160.000. Nah, ini salah ya, tidak sama. Terus seperempat X sama dengan Y. Seperempat dari 170 itu dapatnya adalah 4250. 42.500 ya. Y-nya kan 40.000. Berarti tidak sama. Kalau ini 2X berarti ini tidak sama lagi ya. Ini malah lebih besar ya, karena ini kalau 2 kali 170 340. Ini salah. Berarti jawabannya yang E, karena yang lainnya sudah salah. Coba kita cek. Seperempat dari 170 adalah 42.500. Apakah lebih dari 40.000? Nah, ini betul ya. Jadi jawabannya adalah error. Ya, dipahami tidak ya teman-teman? Semoga dipahami ya. Oke, lanjut ke soal nomor 28 ya, silakan. Oke ya, saya kira soal nomor 28 ini terbayang ya. Langsung kita tahu bahwa ini adalah menggunakan perbandingan senilai ya. Sebuah pohon setinggi 3,5 meter menghasilkan bayangan sepanjang 7 meter ya. Jadi kalau 3,5 itu bayangannya adalah 7 meter. Berapakah tinggi pohon? Tinggi pohonnya adalah yang di sini ditanyakan. Jika panjang bayangannya 2,8. Kalau misalkan ini menurun ya. Nah, ini juga otomatis juga turun ya, karena tinggi pohon itu sebanding dengan panjang bayangannya. Berarti ini perbandingan senilai. Yang cara kerjanya dikali silang. 7 dikali T adalah, ya ditulis saja dulu ya. 7 kali T sama dengan 3,5 dikali dengan 2,8. Ada yang bisa dicoret-coret manja ya. 7 dengan 2,8 bisa dicoret manja. Di sini 1, di sini 0,4. Jadinya adalah T sama dengan 3,5 dikali 0,4. Kita cari dulu ya, saya bantu cakar. Dikali 0,4. Ya, dikali 4 kali 5, 20. Simpan 2. 3 kali 4, 12. Tambah 2 adalah 14. Ya. 0 ini, 0 kali 3, 0. Dijumlahkan 0, 4, 1. 2 angka di belakang koma, berarti 1, 2. Jadi 1,4 cm ya.
Ini kalau kita ubah ke sentimeter karena harus sama dikali 100 ya. Berarti 140 cm. Jadi di sini 140 cm. Kita lihat apakah X kurang dari Y? Ini salah. Apakah X lebih dari 2Y? Ini kan 140 ya. Ini 2 kali 70, 140 juga. Ini salah. Harusnya sama ya. Berarti harusnya ini jawabannya yang error. Gitu ya. Oke. Baik, dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Silakan. Oke, waktu habis ya. Saya ganti Cinta dulu. Sebuah motor melaju dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 150 km per jam bisa menghabiskan bahan bakar 20 liter. Nah, di sini X-nya adalah bahan bakar yang diperlukan motor jika melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi 150 di sini itu menggunakan 20 liter ya. Nah, di sini 120. Nah, kira-kira berapa bahan bakar yang dibutuhkan kalau kecepatannya 120? Kalau misalkan ini kan cepat ya, cepat berarti bahan bakarnya di sini sedikit ya. Bukan sedikit, maksudnya 20. Kalau di sini menurun, maka ini juga akan menurun ya. Ya, berarti ini perbandingan senilai. Ya, ini saya misalkan dengan B ya. Cara kerjanya ini tinggal dikali silang saja ya. Jadi 150 dikali B seperti ini. Kemudian sama dengan 20 dikali 120. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret-coret manja. Misalkan nolnya habis ya. Seperti ini. Kemudian 15 dengan 12 masing-masing dibagi 3. Ini 5. 12 bagi 3 adalah 4. Jadinya 5B sama dengan 20 kali 4 adalah 80. Jadi B-nya adalah 80 bagi 5 itu 15. 16 maksudnya ya. Jadi di sini 16. Nah, kita lihat X-nya lebih dari Y, ini salah ya. Kemudian bagian B, X kurang dari 2Y. X-nya kan 16, apakah kurang dari 2Y? 2 kali 32 ini benar ya. Karena kan ini 16. Kalau 2Y berarti 2 kali 16,50 itu dapatnya 33. Ini bagian B yang benar ya. Oke, lanjut ke soal nomor 30. Wah, sebelum saya lanjut, ini ada mini tryout ya teman-teman. Tapi ini khusus TIU saja. Kalau misalkan teman semua berminat ya, nanti boleh klik link registrasinya. Nanti saya cantumkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Silakan. Oke, waktu habis ya. Di sini soalnya kita lihat Ibu Siti mengajar 5 kelas dalam seminggu dengan total waktu mengajar selama 15 jam. Ya. Jadi kalau 5 kelas di sini total jam mengajarnya adalah 15 jam. Berapa jumlah kelas yang diajar Bu Siti jika total waktu yang mengajarnya adalah 27 jam? Di sini ditanyakan, anggaplah di sini P ya. Di sini adalah 27. Ini bertambah. Kalau misalkan bertambah jam mengajarnya, maka pasti bertambah juga kelasnya ya. Nah, kita kali silang P dikali 15, 15 dikali P sama dengan 5 kali 27. 15 dengan 5 ini bisa dicoret manja. Di sini 1, di sini adalah 3. Jadi P sama dengan 27 bagi 3 adalah 9 ya. Jadi di sini 9 kelas ini sama ya. Berarti jawabannya adalah bravo ya. Oke, untuk soal berikutnya 3 nomor oleh-oleh ya. Seperti biasa saya memberikan oleh-oleh terbaik kepada kalian semua. Oleh-oleh pertama ini coba-coba dikerjakan. Ini oleh-oleh pertama ya. Kemudian oleh-oleh berikutnya adalah yang ini. Oleh-oleh kedua. Nah, kemudian oleh-oleh ketiga adalah yang di sini. Oke. Saya tulis dulu. Nanti coba-coba kalian kerjakan dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Nanti di pembahasan berikutnya kita bahaskan oleh-oleh ini. Baik, sekali sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.